sebagai reset, pin 10 itu VCC, pin 32 sebagai ref, dan 31 sebagai ground. Itu juga 11 ground dan 30 AVCC. Ya. 11 12 itu external 1 dan external 2. Nah, pada 14 dan 20 ini untuk port D ya. Kemudian pada kaki 21 sampai dengan kaki 29 itu digunakan untuk port C. Nah, jadi kita tergantung nanti display dari 7 segmen ini kita di outputnya di port berapa, apakah dia port A, B, C atau D, itu tergantung kita, kebutuhan kita. Berarti nanti kita sesuaikan saja. Oke. Nah, saya masuk ke datasheet dari push ballot. Push ballot ini merupakan tombol switch ya. Dia ada yang dikatakan sebagai push button dan juga bisa dikenal sebagai toggle juga ya. Nah, di sini konsep kerjanya ketika push button ini dikerja, maka kaki switch ini akan terhubung satu sama lain. Nah, press artinya ditekan, maka dia akan terhubung. Kita bisa lihat pada gambarnya. Ya, kemudian ketika dilepaskan maka akan terjadi artinya tidak terhubung ya, harusnya terputus. Nah, gitu. Jadi di sini dia cuman terdiri dari 4 kaki dan 4 kaki ini cara kerjanya sama. Jadi ketika ditekan dia maka akan memberikan output atau luaran ya. Jika dilepas maka dia akan bernilai 0, tapi jika dia ditekan dia akan bernilai 1. Oke. Nah, ini kita bisa lihat model atau jenis dari datasheet dari push button ya. Jadi banyak, ini tergantung dari kebutuhan kita ya, modelnya banyak ini ya. Ada yang harga paling murah dan ada juga yang harganya paling mahal ya. Nah, dari sisi hardware dan software di sini dari sisi softwarenya saya menggunakan di sini Proteus Design ya, Proteus 8.6. Kenapa saya menggunakan Proteus 8.6? Karena Proteus ini dari fitur yang ada ini lebih lengkap ya, lebih lengkap. Di sini kita juga bisa merancang Arduino Uno, kemudian lengkap di sini ya. Kita bisa. Jadi di sini kita akan menggunakan software dari Proteus Design-nya ya. Dia sebenarnya ada beberapa versi, ada yang versi 7 untuk Proteus ini dan ada juga yang versi 8 ya. Saya gunakan yang versi 8 ya. Nah, sekarang malah sudah ada yang 8.110 ya. Ini dirilis pada tanggal 25 bulan 2 2020 ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, software berikutnya yang saya gunakan adalah CodeVision AVR. Di mana CodeVision AVR ini saya gunakan sebagai wadah kita untuk melakukan pemrograman. Dan pemrograman ini nanti akan kita compile apakah ada terjadi kesalahan atau tidaknya. Jika ada terjadi kesalahan maka kita cari, nanti akan diberikan mana errornya. Nah, nanti akan kita perbaiki ya. Nah, jadi nanti ketika setelah programnya selesai kita akan compile. Nah, nanti kita akan load dari Proteusnya ya. Kita cuman butuh hanya butuh dari CodeVision AVR ini ekstensinya berupa heksadesimal ya, atau berupa ekstensinya COV ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut rangkaiannya. Di sini saya menggunakan Atmega 8535 ya. Ada 7 segmen. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen yang anode ya. Karena ingat anode tadi adalah dia berupa VCC ya. Nah, kita lihat mana dia anode tadi. Anode. Nah, ya, nih anode. Jadi dia berupa VCC. Nah, kalau misalnya dia berupa katode, maka di sini pada rangkaiannya ya, kita gunakan nanti simbol ground. Yang segitiga ini adalah simbol dari VCC ya.
atau powernya. Nah, ini 7 segmen ya. Kemudian ini switch. Nah, di mana 7 segmen saya rangkai pada port A dan switch pada port B ya. Nah, jadi ketika ditekan maka dia akan menghasilkan sebuah nilai, apakah itu nanti nilainya 1 ataupun berupa huruf A, tergantung kebutuhan kitanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini coding pemrograman dari 7 segmen untuk 1 digit. 1 digit ini maksudnya adalah kita menggunakan satu display dari 7 segmen. Kalau misalnya 2 digit nanti, nah itu beda lagi codingnya ya. Jadi nanti akan kita kenalkan kalau misalnya 2 7 segmen, berarti kita harus menggunakan 2 buah port, baik itu port A maupun port D maupun itu port C, tergantung. Bisa saja port A dengan port C, atau port C dengan port D, atau malah sebaliknya port A dengan port D. Oke, nah di sini saya menggunakan program ya codingnya. Nah, ini coding ini nanti akan kita coding di CodeVision AVR ya, berbasis bahasa C. Nah, include di sini adalah kita harus mengenalkan IC-nya ya. Kita kenalkan IC-nya, kemudian port A ini adalah port dari si 7 segmen tadi, 7 segmen display tadi ya. Sedangkan port B ini adalah untuk switch ya. Nah, di sini kalau kita lihat port A-nya ya, DDR-A-nya dia bernilai 0xFF, artinya ini dalam kondisi high ya, atau bernilai 1. Sedangkan port B-nya 0xFF ya, dan DDR-B-nya 000 ya, artinya port B-nya ini bernilai logikanya 1 ya. Nah, jadi di sini jika pin B ditekan, maka akan menghasilkan nilai pada port A 7 segmen 0x79 ya. Nah, di sini saya menggunakan kita di sini bisa berupa heksadesimal maupun biner ya. Kita bisa. Nah, 0x ini menandakan dia itu dalam heksadesimal ya, dalam heksa. Kalau misalnya dia di sini 0B 00 itu dia artinya itu biner ya, 0B 0B 1111 0000. Nah, kalau dia biner itu di sisi ini itu adalah 8 digit ya. 8 digit. Oke. Nah, ini codingnya. Jadi nanti silakan dicoba. Nah, kita lakukan implementasi, nanti akan saya uji coba. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Nanti kita lihatkan hasilnya nanti. Oke. Baik. Jadi untuk penjelasan